Oke, sekali lagi selamat malam, luar biasa ya. Suasana masih masih di luar sana, tapi tadi hari ini saya keluar aman-aman saja. Dan hari ini kita kembali lagi ngobrol dengan sang fenomenal Mbak Konsletor. Apa kabar Mbak Konslet? Kabarnya tetap konslet. Tetap Mbak konslet. Artinya nek takoki salah ya. Ngerti jelas konslet ditakoki apa kabarnya. Luar biasa ya. Makanya jawabannya tetap konslet. Kita cari imun ya, kita cari imun dengan ngobrol ya. Siapa tahu kita bisa ketawa ketiwi. Yang penting jangan sampai ketawa ketiwi dan ketipu, kan bahaya kalau ketawa ketiwi dan ketipu. Kalau Nih, mana ketikung. ketikung repot lagi ya. Jadi luar biasa. Ini jadi luar biasa. Aku ngelihat sekali, produktif sekali ya Mbak dalam bersuara, dan fansnya semakin hari semakin luar biasa ya, sampai memperhatikan penampilannya di responnya ya. Terima kasih atas responnya, itu saja. Ya, manajerku kerjanya ben tambah giat kan gaya toh. Enggak, karena kan sekali lagi ya, itu kan bukti nyata bahwa kita membagikan segala sesuatu ya kan, pemahaman, dan bagaimanapun apapun ceritanya kita ambil sisi positifnya kan. Kalau ada negatifnya ya namanya juga konslet kan, gitu aja tuh. Jadi oke, cerita terbaru ini ya kemarin, gimana nih Mbak cerita terbaru? Banyak banget ini masuk ke tempat ini. Terbaru itu begini, dari kali ini kan sampai hari ini masih banyak teman-teman yang ternyata itu positif, tapi tidak berani melapor. Ada juga tular dari majikannya, ada juga majikannya yang positif nggak mau ngomong. Nah, majikan positif terus tidak melapor ke pemerintah, kan anaknya otomatis panik. Nah, jadi mereka bertanya apa yang harus saya lakukan. Jadi teman-teman itu lebih ke kepanikan, ketakutan nanti karena majikan positif, dia terpaksa harus tinggal di situ. Bahkan ada yang bilang, nggak bisa nggak saya mengajukan keluar dari rumah untuk tinggal di luar. Tidak boleh. Karena apa? Saya menjawab tidak boleh karena apapun alasannya, kamu tinggal di situ, tempat tinggal di situ, kecuali majikanmu memang mengizinkan kamu tinggal di luar. Nah, jadi sementara dia mau bertanya ke KJRI, lapor ke KJRI, kamu lapor ke pemerintah Hong Kong pun juga bukan solusi, karena memang tidak ada yang menjelaskan itu. Kalau majikan positif, pembantu boleh keluar dari rumah, kan tidak ada. Karena memang solusinya kan saat ini siapapun, apapun status Anda, baik kamu PMI maupun majikan, ya harus isolasi mandiri di rumah. Tidak ada tempat isolasi sekarang saat ini. Rumah sakit juga full. Nah, jadi nggak ada pilihan. Nah, teman-teman ini kan kebanyakan panik, ketakutan. Justru yang saya sarankan, kenapa lebih ke positive thinking. Jadi dalam artian anggap kalau memang Anda sudah kena, artinya yus waya ya. Karena apa? Kalau kalian langsung ketakutan, ini malah imun kita nggak stabil, karena otak kita diforsir untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi itu tadi. Paranoid, kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya kan membuat kita susah makan, ya toh, susah tidur, ketakutan, nyapa-nyapa wedi, nggak fokus. Yang rugi siapa? Kita sendiri toh. Otomatis kalau kamu kurang tidur, kurang istirahat, kamu nggak bisa jaga pola makanmu, ya kemana lagi? Imun tubuhmu akan turun nantinya, gitu loh. Dan virus akan mudah menyerang. Dan nggak ada tempat buat curhat ya? Nggak ada tempat buat curhat ya? Tidak ada. Terus lanjut. Padahal kalau Anda dalam kondisi tidak stabil itu lebih berbahaya seperti itu. Jadi saya lebih menyarankan ke positive thinking. Sampai hari ini pun setiap saya buat video memberikan semangat datang ke positive thinking. Terus ada lagi yang
mereka mengikuti tes pemerintah yang hasilnya lama ternyata positif. Nah, yang perlu ini sepertinya beberapa laporan, ya kan, yang ada ini sudah tak catat beberapa laporan. Kalau tes Anda lewat pemerintah lebih dari 7 hari, katakan 10 hari ke atas, sudah dipastikan positif. Lebih dari 7 hari berarti dipastikan positif. Iya, karena yang sudah ada yang masuk itu ya, mereka sudah ada simptomnya, ada sebagian sudah ada simptomnya, ada sebagian tidak. Jadi di saat itu kan kalau kemarin dari Inoli itu juga sama, dia belum mendapatkan hasilnya, tapi dia sudah ada simptom, tenggorokannya sakit. Akhirnya sama majikannya langsung dikarantinakan di tempat lain, di rumah satunya yang kosong. Nah, tapi kan belum tahu tesnya negatif positif. Terus pakai antigen, tes sendiri, hasilnya positif. Ya, jadi sementara yang dari pemerintah itu kan belum didapat hasilnya. Nah, setelah 10 hari baru didapat hasilnya positif. Kemudian beberapa itu juga demikian gitu loh, mendapatkan hasilnya positif itu dari tes antigen karena dari pemerintah lebih dari 10 hari itu tadi. Nah, jadi dari sini kalau misal belum mendapatkan paling lambat itu kalau kamu negatif 4 hari, 5 hari sudah dapat hasilnya. Aku 5 hari. Nah, jadi 5 hari sudah dapat hasilnya itu negatif. Kalau lebih dari itu dipastikan bisa dinyatakan positif. Termasuk yang kemarin di Terminit itu, yang di Terminit dia sama agensi disuruh tetap keluar hingga akhirnya sampai di bandara, ternyata dia positif. Dia pun juga bilang ke saya merasa saya mungkin positif, Mbak, karena hasilnya sampai harus waktunya itu belum keluar. Dia mendapat telepon dari petugas setelah dia berada di bandara, setelah mau check-in. Nah, terus juga ada kemarin sudah hasil tes bandara, mau check-in juga 4 jam berikutnya dia dinyatakan positif, ya harus kembali. Nah, teman-teman yang seperti ini melapornya ke saya, bahkan mbaknya ini mungkin saking paniknya ya, Mbak positif itu bahasa apa Cinanya apa? Loh Mbak kenapa telepon saya? Lah aku ya pas repot sih ya. Kan sebelumnya dia sudah telepon saya, udah tak jawab Mbak begini dia udah tes di bandara karena memang mau pulang gitu loh. Nah kondisinya finish kontrak. Nah posisi saat itu telepon aku pas ngeladeni bosku masak. Jadi lah nyapa kue telepon aku nyapa kamu masih di bandara kan? Iya Mbak, ke tempat konternya kamu tanya minta resipnya tak kono deh. Jadi jangan telepon saya sampai tak kono nih. Oh iya ya, aku ngerti kamu panik. Sekarang kamu masih di bandara, belum keluar, belum. Ya udah ke konternya minta sampai tak kono deh. Matikan dulu, aku isi repot. Tapi masih sudah saya kasih solusi. Jadi di sini kebanyakan teman-teman ada banyak yang inbox menyatakan Mbak Kontreng, saya positif. Apa yang harus saya lakukan? Jadi Mbak Kontreng saya positif. Tanyain suaminya di mana Mbak kalau positif, jawabannya gitu. Ada suaminya enggak gitu loh. Kalau ada suaminya ya aman. Kalau enggak ada suaminya baru kita urus gitu. Iya, aku terus maksudnya ini positif COVID. Aku yang balik nih ngono maneh terus ya tak tanya lagi sudah vaksin belum? Kalau sudah vaksin mungkin nggak seberapa nemen ya kan, nggak seberapa jauh. Jadi ya yang langkah yang dilakukan ini. Terus ada juga yang majikannya positif, mbaknya negatif, bingung. Selagi kamu masih, sekarang saya tanya, kamu masih bisa keluar nggak? Masih. Oke, top up beras, telur, jahe, brambang, kayu putih, sayur, buahnya buah per, bodrek, panadol, Pak bodrek, panadol, paracetamol. Jadi tak suruh top up dulu in case, karena kalau yang di satu rumah itu positif, ya kan ada yang satu positif, berapa hari berikutnya besar kemungkinan kalau imunnya dia nggak kuat, dia juga akan positif gitu loh. Nah, kecuali imunmu kuat, ada harapan kamu tidak positif. Nah, tapi kan karena ini jaga orang tua, dan orang tua ini bandel, terus kadang turunnya kurang, ya kan?
emosinya terkuras, itu kan tetap ngena. Nah, jadi daripada kamu bingung, positive thinking, top up makanan dulu. In case kamu kecapean, nanti ternyata kamu setelah tes positif, kamu nggak bisa keluar, kan kamu nggak akan kelaparan, ya toh? Jadi sedia payung, hujannya Sebelum sudah datang hujan. gitu ya. Iya. Sedia payung, hujannya sudah datang gitu kan. Jadi Nah, terus ini kan yang padahal KJRI sudah live ya kemarin, tapi teman-teman masih kurang percaya diri, dan bahkan ada kemarin yang menelpon aku, kayaknya rekamanku neng HP si Cine. oke, Ngomong ada kalau di sini yang ada. satunya ada lagi ya, karena Dekne mau tanya masalah lockdown sih sebenarnya KJRI buka atau enggak. Jadi nomor 3 nomor dihubungi katanya enggak ada yang ngangkat. Ya, jadi sumbernya adalah kepanikan ya, karena panik ya, akhirnya fokus cara berpikirnya jadi bergeser. Jadi jadi kan logika berpikirnya langsung agak sedikit terganggu karena dia akan membutuhkan lebih ke siapa yang fast respon. Jadi akhirnya kan di situ teringat, oh iya, sing kulino ngeser kae. Sampai anak yang apa namanya gara-gara ada mau bikin paspor, mau tanya karena lockdown ini KJRI buka enggak pas jadwalnya tanggal itu gitu loh. Tapi ternyata nomor 3 itu di telepon enggak ada semua. Dia wis nutup Facebooknya pun tak tang buka Facebook golek nomorku. Ya. Jadi apapun ceritanya, yang keseruan apapun ceritanya, kalau sudah dasarnya panik, pastinya akan menjadi amburadul ya. Jadi makanya kan lebih ke arah stop panik. Jadi kan dari kemarin saya menyarankan stop panik, jangan panik dulu. Setiap masalah ada solusinya. Nah, pelan-pelan, cerna dulu, nikmati prosesnya dulu gitu loh. Tapi kan ya memang susah untuk berdamai dengan psikologis ya namanya psikologis beda-beda, terus pemikiran beda-beda. Jadi kadang pun kita ngasih pasokan untuk mereka agar nggak panik pun ya nggak mempan, posisinya juga kita tidak ada di sebelahnya dia. Jadi yang lebih memang harus ditekankan kan don't panic. Jadi jangan panik dulu, tenang, lihat situasi, keadaan, dan apa yang harus kita lakukan. Kan itu sebenarnya preventif ya, pencegahan agar supaya kalau toh pun hujannya akan datang ya kan, Omikronnya akan datang, itu kita udah siap ngadepin gitu kan. Iya, yang utama kan ke situ, karena kenapa kayak kemarin kan saya bikin video bahwa hidup itu full of unexpected, ya kan, unexpectable. Jadi ada sesuatu yang mungkin itu dibilang surprise, ya toh, ada sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita, ya kan. Nah, sakit itu nggak semua orang mau. Sayangnya kan kita nggak bisa menolak. Kalau sudah waktunya sakit, kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan ya kita berobat, toh. Menerima memang kita sedang sakit. Anggap aja kita sudah, artinya aku disuruh istirahat. Cuma mungkin masalah teman-teman begini, Mas. Di saat kita sakit atau teman-teman sakit ini, majikannya meskipun dikasih tahu kondisinya sakit, jadi majikan langsung judgmental. Oh, kamu pasti positif. Entah sakitnya belum tentu positif pun langsung di judgmental itu. Akhirnya teman-teman kan down. Nah, jadi teman-teman down, lebih ketakutan, ya kan. Terus nanti ternyata jika dites kamu positif, nah perlakuan majikan kan berubah total ya toh. Nah, di sini kan dari kemarin aku bilang, meskipun perlakuan majikan berubah total, dialihkan aku seuntung isik digaji, aku seuntung isik neng kene, aku seuntung isik masih diberi pekerjaan. Coba anak aku diterminit, aku lebih parah. Nah, kalau kita membalikkan ke situ, mungkin itu bisa mengimbangi gitu loh. Meskipun tidak langsung ya kan, tidak langsung sih, tapi pelan-pelan. Tapi kalau nggak segera dibalik neneng kono, kamu hanya berkutat, aku ki menuso, kamu hanya akan berkutat pada kemarahanmu sendiri. Nah, kalau kamu nggak bisa ngomong, nyesek jero kan. Nah, kenapa aku lebih menekankan berkomunikasi? Kalau selain kamu nggak bisa berkomunikasi dengan majikanmu, komunikasilah dengan dirimu sendiri.
Itu yang paling penting. Nah, Itu yang ya, paling penting sih. ya, jadi kalau kamu nggak bisa berkomunikasi dengan majikanmu, berkomunikasilah pada dirimu sendiri. Jabang bayi nih kontreng, enak ngomong kan kayak gitu toh. Wes ojo sambat, Bismillah. Nah, memang nggak mudah. Kecuali kamu bisa ngomong kan beda mana ya kan? Beda mana kalau kamu bisa ngomong madoni majikanmu, aku kan beda, jadi turun. Ora podo, kan seperti itu. Jadi self talk ya, yang penting adalah mulai Ya, self talk dan betul. orientasi ya. Orientasi Yes. keadaan sekitar ya. Shift thinking, orienting dan planning. Aku pernah belajar sih kalau kita tersesat itu kita harus stop. Shift thinking, orienting and planning. Jadi kita stop. Kita berhenti dulu, kita coba berpikir kiri kanan atas bawah, ditimbang-timbang, terus self talk yang kuat, terus ini mau kemana arahnya gitu ya kan. Kalau kita ketemu kayak gini ini mau kemana, jadi itu lebih ke arah kemampuan apa ya, mengkoordinasi akal pikiran sama nalar gitu. Jadi lebih persoalannya sebenarnya di situ ya. Kalau masalah obat, masalah terapinya, masalah nanti harus bagaimananya itu step kedua ya sebenarnya, itu next step. Step pertamanya adalah bagaimana kita menguasai diri kita sendiri di dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi. Wah. Jadi kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi ya tadi kan. Jadi out of the box, jadi cara pikirnya, kondisi-kondisi yang, karena gini loh, menurut aku sih majikan walaupun modelnya kayak apapun ya, menurut saya sih modelnya kayak apapun, sekarang juga semua udah nyadari bahwa rumah sakit ini udah nggak bisa nampung. Dan bahkan tes saja lamban. Jadi tes saja udah mengalami kelambanan. Jadi lambatan banget. Nggak ada ceritanya dari dulu Hongkong itu sampai sesekian hari terus lamban, ini berarti ya faktor human error lah yang harusnya kita bisa terima, maksudnya kita terima, kita telaah dan kita kembalikan ke diri kita lagi ya. Jangan terburu-buru diskusi ngomong sama majikan. Kalau memang harus dipinggirkan, ada nggak tempat untuk minggir? Kalau nggak bisa dipinggirkan, majikan ngasih solusi apa? Kalau majikan memang nggak beri solusi, saya kemarin sempat juga mau live ya, waktu udah mulai sehat badan saya. Jadi ini diskusi sama majikan. Kalau diskusi dengan majikan nggak ketemu, ya kan, otomatis kita balik ke bapak kita. Oke, bapak kita tidak ada respon, ya sudah, teman-teman organisasi kan banyak. Kalau memang ternyata di teman-teman organisasi nggak banyak, mau Pak, apa boleh buat? Kita tidur di lapangan. Dengan tidur. Jadi teknik bambung lagi. Kemarin sempat aku punya cara berpikir yang bambung lagi, dan bambung pun sebenarnya nggak sulit kan. Wong teman-teman aja udah biasa kalau hari Minggu bertenda-tenda di lapangan. Kenapa nggak di tenda? Habis itu kan polisi datang atau siapa datang nanya, aku positif, majikanku nggak terima. Lah daripada aku bentrokan karo majikanku, aku nangkin naik, gue nek solusi nggak? Langsung tanyain sama polisi. Kamu bisa bawa aku tempat karantina nggak ibaratnya? Biar aku nggak nulari siapapun, tambah genah loh. Oh, Mbak isisan sekalian kan. Cuman kadang-kadang sekali lagi ya, nalar dan cara berpikirnya nggak sampai di situ karena teman-teman tidak pernah mengalami kondisi yang seperti itu sih. Nah, jatuhnya ya wis panik dhisik, telepon sapa sing kena ditelepon, sing biasane live, biasane gatekno kancane ya iku sing kena tak telepon. Nek bapake dhewe ngrespon gak direspon, nelpon organisasi misalnya ya kan. Gone penuh gak cukup kan ibaratnya kayak gitu kan. Padahal kemarin juga sempat aku dikasih info ada hampir 4 NGO lah yang ngurusin, yang bisa ngatur misalnya teman-teman mau kemana. Tapi pada prinsipnya kalau kita menyadari bahwa sebenarnya penyakit ini adalah biasanya yang kita alami pada waktu kita di Indonesia dulu jadi anak kecil, musim pancaroba, kalau satu keluarga, kalau satu pilek besok ganti satunya, besok ganti satunya, dan besok ganti satunya. Akhirnya satu keluarga itu kan selesai. Harusnya kalau kita berpikir yang seperti itu, saya rasa kan ya sudah gitu loh. Justru kita akan ngajarin majikan nih.
ngajari wis ya gak apa-apa lah, nek kowe gak gelem gak nrimo nampa penyakit ya sudah gitu loh ibaratnya. Tapi kalaupun kita mau konfrontasi kan ada undang-undangnya juga, ada aturan yang melindungi teman-teman sebenarnya. Kebetulan tadi malam kan ada jatah, dia nggak bisa mengeluarkan di posisi kita sakit, dia nggak bisa mengeluarkan di posisi kita cuti yang memang sakit, dan sakit itu sekali lagi kan X faktor. Sakit itu X faktor. Sakit itu tidak ada yang mampu menahan, tapi memprediksi, mengetahui tanda-tanda simptomnya itu bisa sih sebenarnya. Makanya kalau udah nggak enak udah ngomong aja majikan, karepmu piye majikan, aku jelas iki gak enak pisan. Kowe njalukmu apa? Wis lan-lanan kayak gitu kan enggak ada masalah. Cuman persoalannya dari dulu teman-teman itu juga kayak gitu. Jangankan kok penyakit, ngambil haknya sendiri mereka aja kadang-kadang mau ngomong. Nah, di sini kenapa kan aku kan ngomong, kalau kamu nggak mampu ngomong karo majikanmu, minimal komunikasikan dengan dirimu sendiri. Nah, karena memang kamu ngomong ke majikan itu kan butuh kesiapan, butuh courage ya. Jadi kan nggak setiap, aku sadar kenapa nggak setiap dari kalian itu bisa ngomong. Kenapa aku saat ini sering ke video lebih menjelaskan cara nih ngomong piye, ben iso ngomong piye. Nah, kan karena memang nggak semua dari teman-teman ki iso ngomong gitu loh. Nah, nggak jauh beda kayak aku Dewi kan ngomong majikanku. Andai kan salah satu dari kita positif, apa yang kamu lakukan? Nah, itu belum terjadi aja kita udah langsung ya. Iya, jadi aku langsung seperti kita, itu. Kita sudah satu langkah lebih duluan daripada majikan berpikir. Iya. Nah, jadi terus majikanku ngomongnya kan dia kan bukan tipikal orang yang spontan, pikirannya spontan kan aku tahu. Jadi dia jawab ya ngomong, oh coba bahas kuwi lah, seperti kan kita mes vaksin. Belum tentu kamu itu udah vaksin, kita udah vaksin ketiga, kita nggak kena itu. Enggak, ini hanya soal waktu. Aku tanya kamu, andaikan salah satu dari kita positif, apa yang kamu lakukan? Dia nggak bisa jawab. Nah, ini berarti mendidik atau memberikan pemahaman ke teman-teman siapapun ya, kalau ada yang belum sampai kena ya, sekali lagi belum sampai kena, paling tidak cara itu efektif ya untuk ngomong ke majikan. Kalau nanti ternyata kamu duluan yang kena, kamu bagaimana? Kalau aku duluan yang kena, planningnya bagaimana? Itu lebih enak. Berarti diomongin. Suaramu mati. Berarti majikanmu bangun. Oke teman-teman, jadi suaramu nggak ada keluar. Layarmu juga off. Berarti HP-mu sing error. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini kelihatannya suaranya error dia. HP-nya rada muntap. Jadi HP ini wis nggak kuat. Tiga omong-omongan wis nggak kuat. Jadi buat teman-teman semuanya sekali lagi ya, plan atau rencana itu lebih baik disampaikan. Kalau ada teman-teman yang belum kena, langsung aja ngomong ke majikan. Kalau suatu saat kamu yang kena bagaimana, kalau suatu saat saya yang kena bagaimana, itu akan jauh lebih baik. Artinya teman-teman jauh lebih siap. Seperti itu, langsung dilambari kayak gitu aja. Jadi jangan sampai nunggu kena baru berpikir apa. Tapi sebelum kena, kita harus sudah satu langkah di depan. Ngomong ke majikan, apa planning yang akan kita lakukan kalau dinyatakan positif. Oke, jadi yang jauh lebih penting ternyata adalah kita harus satu langkah lebih maju dibandingkan majikannya. Betul. Langsung aja jadi gini, ngomong. Kalau aku kena bagaimana? Kalau duluan aku yang kena, apa plannya? Kalau duluan kamu yang kena, apa plannya? Lebih bagus kita jemput bola aja kayak gitu ya, karena sudah akan bisa dipastikan kita bakal kena gitu. Dia nggak bisa ngomong kan, dia nggak tahu jawabannya apa, makanya terus aku bilang, kalau aku yang positif, apa memang kamu mau keluarkan aku dari rumah ini? Nah, emang kamu mau keluar atau tidak loh? Masalahnya yang punya rumah kamu dikembalikan ke situ, akhirnya kan dia diam. Nah, terus baru semalam kita ngobrol lagi hal itu, dia bilang apa? Kalau memang salah satu dari kita positif, ya kita akan di on-bike suaranya pelan. Hotel. Kalau memang tanya kan, dengar enggak?
Suaramu gede no, ketok kok walon. Mosok, lawang aku wis gede iki lah aku nang pakai handfree. Oke, lanjut. Nah, jadi semalam kita ngobrol ini lagi, terus beliau bilang bahwa mungkin akan dicari hotel, jadi dia akan cari hotel. Nah, kalau mungkin kamu sudah salah satu nanti mungkin pengobatan dan ternyata udah sembuh, terpaksa harus tinggal di hotel dulu berapa hari baru pulang, seperti itu. Nah, itu saya tawarkan kalau salah satu dari kita positif, aku bilang gini, aku yang tinggal di rumah, kamu yang keluar. Alasannya apa? Kalau kamu yang di rumah, kamu nggak bakal ngeresiki omah, percuma kan? Rumah kan harus dibersihkan, ya toh? Nah, rumah kan meskipun dalam artian kamu tinggal di rumah isolasi mandiri, kalau salah satu dari kita harus keluar, dalam artian kan rumah kan tetap harus dibersihkan, Mas. Jadi tetap harus didisinfektan kan? Nah, harus disiutuk. Siutuk. Ya toh? Siutuk apa jenenge? Disterilkan, ya Allah. Kan otomatis kayak majikanku kan nggak mungkin ngepel lantai kan nggak mungkin. Jadi jatuhnya penguasa rumah tetap kalian ya. Yes, nah jadi ini adalah solusi. Jadi kamu yang keluar dari rumah cari tempat tinggal, aku yang di rumah karena rumah tetap harus dijaga kebersihannya. Kalau majikan nggak mungkin sedetail kita, gitu loh. Jadi dia akhirnya majikanku apa? Nggak bisa ngomong, bener juga. Ya. Jadi artinya kan ini kan udah terjadi planning ya. Artinya ketika kita udah ngomong duluan, berarti kan planning itu sudah kita siapin ya. Kalau nanti menyikapi apa yang akan terjadi. Jadi itu penting ya. Jadi teman-teman mau nggak mau harus berkomunikasi ya. Ini satu langkah ya. Kita campaign sebelum terjadi segala sesuatu tanyakan dulu kemungkinan ke majikan. Kalau aku dulu bagaimana? Kalau kamu kena bagaimana? Tapi kalau kenanya sama-sama bareng juga harus kayak gimana? Jadi artinya pada saat hal itu akan terjadi itu sudah dalam rencana ya kan. Nah kalau ini pun juga semalam tak jawab obrolan juga. Kalau ternyata kita berdua harus positif, berarti kita tinggal satu rumah. Semuanya serba share, ya kan? Oke, sekarang gini aja. Kalau kita di dalam rumah ternyata sama-sama positif, cepot aja hau cao. Jadi nggak usah pakai masker, tapi kita clean up tetap dan menggunakan karena aku minta Pak Bos kan punya steamer itu toh, sing ada uapnya itu loh Mas. Ya. Nah, terus aku bilang nanti aku tak beli minyak serai. Nah, itu untuk steril ruangan. Jadi sirkulasi udaranya itu lebih baik ketimbang kamu pakai detol, pakai klorok yang baunya menyengat justru merusak pernafasan. Artinya nih sebenarnya udah perang itu udah disiapin semuanya. Jadi semuanya udah tak siap nih, udah tak siapkan. Jadi nih dek yo wis saiki yo makanya dia tenang. Ya. Jadi ini pelajaran hari ini yang sama teman-teman di mana bahwa plan itu harus satu langkah untuk kalian terlihat pintar ya. Untuk agar juga kita harus benar-benar bisa menyikapi situasi, kondisi dan keadaan ini, berarti benar-benar kita siapkan arena peperangannya ya kan. Jadi musuhnya pasti akan datang, anggap musuhnya akan pasti datang. Habis itu terus kita peperangan ya. Jadi kita perang-perangan dan kita siapin semuanya, paracetamol, bodrek semuanya. Kalau udah memang mau demam mau apapun, karena apapun ceritanya ini bukan antara Ukraina sama Rusia kan. Ini kan sesuatu yang istimewa kan. yang tidak membutuhkan waktu yang lama ya kan. Tips lagi Mas. Gimana? Ada tips lagi. Mungkin kan teman-teman makan kayak sebenarnya kan ini kan tenggorokan ya, yang diserangkan tenggorokan. Siap. Terus sama panas ada demam kan. Nah, ini kenapa saya suruh telur, ada beras. Nah, beras ini biasakan masak pakcuk. Jadi ya bubur. Konji ya. Nah itu kan di saat masak itu pencernaan kita kan nggak bekerja maksimal. Nah, ini adalah untuk mengurangi
kinerja tubuh kita lebih berat. Jadi kalau makannya, meskipun kamu harus masak beberapa kali, makan berapa kali kan tidak ada masalah, karena bubur itu kan mungkin tidak penuh banget ya kan. Tidak terlalu sulit juga. Pencernaan kita. Ya, itu benar. Jadi saya kemarin sakit yang tak makan juga itu, selain oatmeal juga itu. Jadi barang lembut-lembut. Taruh garam, tasteless, ya. Ya, jadi apa namanya, bubur itu tasteless, tidak tawar, rasanya tawar, nggak ada. Direbus, dimakan. Nah, ya ini rumus ya, memang benar. Ini rumus ya. Tapi sebenarnya ampuh ini. Ya, ini rumus, benar. Jadi saya hari pertama, hari kedua itu ya saya makan anjing. Ini ibarat kata gak seneng, ibaratnya benci. Iya. Kamu nggak ada pilihan lain. Ya, gitu. karena ya mau nggak mau ya, kalau saya memang prinsip ya, kalau saya sakit pasti mulut akan pahit lah, ABCD lah, dan tenggorokan nggak enak, nelen juga susah, itu pasti. Tapi dengan cara kita masukkan itu tadi, kunci tadi, minimalnya lambung ini tidak terlalu parah, jadi tetap dia masuk, tapi kan kerjanya nggak terlalu berat. Jadi memang dalam beberapa, saya benar 3 hari kemarin itu yang tak makan itu paling nyelip satu itu apa namanya, oatmeal mabe. jadi rasanya juga gak warak sebenarnya, tapi itulah memang ya benar. Jadi ya memang ini benar, konsep ini udah benar. Ya oke, berarti sekali lagi ya buat teman-teman, dari pembicaraan konklusinya adalah satu langkah kita lebih maju dalam berpikir, satu langkah lebih prepare, bahwa langsung ajukan negosiasi kepada majikan bahwa kalau aku yang kena bagaimana, kalau kamu yang kena seperti apa, kalau kita kena bareng bagaimana. Yang jelas kita akan prepare dengan segala sesuatunya. Tinggal kita tunggu aja Ukraina atau Rusia itu rudalnya mau datangnya kapan, ibaratnya. Kalau toh pun akan dijatuhkan rudalnya, already done. Kita akan siap gitu. Kita akan siap. Arena pertempurannya juga udah kita kuasai. Plan A, B, C, D-nya juga sudah. Jadi intinya semuanya akan terasa baik-baik saja sih saya rasa. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, nggak perlu ada tingkat kepanikan yang istimewa. Tidak perlu ada keributan dengan majikan, justru ngomong baik-baik sebelum itu semua datang. Jadi kalau itu sudah kita omongin. Olahraga Mas, olahraga ya. Olahraga kan teman-teman, Pak Kota saya tak angkat. Jadi kayak gitu ya teman-teman, pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana tips menghadapi Omikron. Satu langkah lebih maju, satu langkah lebih cerdas, satu langkah lebih smart. Jadi sekali lagi ini juga disesuaikan dengan kondisi dan keadaan teman-teman dengan majikan. Yang terpenting adalah bagaimana cara untuk berkomunikasi. Jadi sebenarnya urusan apapun, kalau teman-teman atau mbak-mbak di Hong Kong itu hanya satu solusinya sebenarnya. Ketika dengan majikan apapun ceritanya itu solusinya cuma hanya satu, sampaikan dan komunikasi. Karena ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, maka yang akan terjadi ya semuanya akan baik-baik saja. Semuanya juga tidak akan jadi persoalan, semuanya nggak akan jadi masalah. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jadi it's okay lah. Berarti jadi apapun itu ceritanya ya, kita selangkah lebih maju. Jadi sebelum terjadi ya memang sih ini yang sudah dilakukan juga banyak orang Hong Kong, belum dinyatakan informasi lockdown mereka pada top up semuanya sih ya kan, yaitu karena sebagai bentuk persiapan perang. Sebenarnya kita nggak perlu menilai itu sebagai hal yang negatif, tapi mereka sedia. Itu bagus, sedia dulu kan, karena bukan masalah mereka nggak boleh keluar juga sih menurutku, karena kalau in case ya itu tadi, kalau Anda dinyatakan positif kamu nggak bisa keluar, kamu nggak ada makanan. Dinyatakan rudalnya sudah datang, nah sudah dinyatakan positif, udah. Jadi dia harus dengan sendirinya. Jadi
pada prinsipnya mereka menyadari akan beda kemarin sama Pak Bos. jadi SOP ya, jadi itu jadi nggak perlu kita menilai sebagai hal yang negatif. Okay. You drink the water first. Did you wash your hand? Jadi mukanya masuk ke kamera loh, nggak ada masalah kan mukanya masuk ke kamera. Nggak apa-apa, dia sendiri nggak apa-apa, dia tahu kok, nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itu buat teman-teman sekali lagi ya. Just recording. It's recording, no? You are there, Oke lah. Jadi luar biasa ya. Jadi oke. Sekarang konklusi terakhir ditutup Mbak Kontring, kira-kira apa yang disampaikan buat teman-teman untuk menghadapi perang bersama Omikron kita kali ini? Ya, pertama adalah komunikasi dengan diri sendiri. Ya, komunikasi dengan diri sendiri, lebih ke positive talk, ya. Lebih ke positive talk, ya kan? Terus nanti komunikasi sama majikan itu pelan-pelan. Jadi kalau kalian sudah siap ke situ. Nah, jadi lebih ke diri sendiri dulu, komunikasi ke diri sendiri dulu. Yes, tentang plan tadi, rencana aku yang kena, kamu yang kena itu juga dikomunikasikan ya. Sudah siap, dikomunikasikan. Jadi siap sebelum berperang ya. Jadi itu nggak usah panik untuk menghadapi rudal serangan dari Rusia. Kita siapkan segala sesuatunya ya. Gitu aja sih. Yes. Oke, terima kasih Mbak Kontring hari ini ngobrolnya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak terjadi apapun. Amin. Kalau ataupun terjadi, kita mampu mengendalikan dan mampu mengontrol itu semuanya. Dan tidak ada kekhawatiran yang harus berlebih. Cukup berdoa dan yakin pada kemampuan diri sendiri dan komunikasi terus dengan majikan. Nah, jadi waya yang betok arisan. Jadi anggap aja yang betok arisan. Jadi jangan ini datang sebagai marah bahaya, tapi waktunya betok arisan. Makanya selama ini kan selama ini panen terus dari Hong Kong kan, selalu kirim ke Indonesia kan. Nggak ada semuanya aman-aman saja lah. Sekarang waya yang betok, anggap aja kita betok arisan, jadi kita tetap bersyukur, kita tetap senang, hadapi semuanya dengan senyuman, karena itu sekali lagi membuat imun kita jauh lebih tinggi. Di samping berolahraga, kalau tipsnya Mbak Kontring berolahraga, kalau saya tipsnya selalu bahagia dan ketawa-ketawa aja, walaupun dianggap gila. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi sesuatu yang lebih penting lagi untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat sore dan bye-bye.